Saya rekod dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Itu artinya tinggal 2 kali pertemuan baru kemudian nanti berganti dengan dosen yang lain. Insya Allah hari ini akan presentasi kelompok 2 dengan tema manajemen operasi yang akan disampaikan oleh Bapak Hipni dan kawan-kawan. Nanti saya minta 15 sampai 20 menit lah sebelum berakhirnya. Kita berharap sih jam 6 itu bisa selesai. Ini artinya kita sudah molor hampir 20 menit. Saya minta nanti 15 sampai 20 menit untuk memberikan penguatan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu ya? Oke. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Hipni untuk berdiskusi. Silakan, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Silakan Pak Hipni. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Husni Wardan, MPD, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Provinsi Samarinda. Baik, dalam kesempatan ini teman-teman sekalian akan saya share makalah PowerPoint kami. Baik, kami dalam kesempatan ini membahas masalah manajemen operasi. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ridwan untuk membacakan atau memaparkan mengenai manajemen operasi. Kepada Pak Ridwan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak ya? Jelas Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saja Pak ya? Jelas Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini kami dari kelompok 2 akan mencoba mewakili tentang makalah kami, yaitu tentang manajemen operasi. Di sini kami akan menyampaikan hasil bahasan, insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan diskusi, pertanyaan, sanggahan maupun masukan dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kami mulai materi kita atau bahasan kita hari ini, yaitu tentang manajemen operasi, yang mana meliputi atau subbagiannya meliputi 5 pembagian. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari manajemen operasi. Kemudian yang kedua, sifat-sifat daripada manajemen operasi. Yang ketiga, pendekatan tentang sistem manajemen operasi. Yang keempat, perancangan sistem manajemen operasi. Dan yang terakhir, perencanaan dan pengawasan operasional operasi. Baiklah, kita mulai dengan latar belakang tentang manajemen operasi atau manajemen. Di sini latar belakangnya kami coba mengangkat bahwasanya manajemen itu adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian manajemen operasi merupakan bagian dari manajemen yang mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi atau operasi. Kemudian tujuan daripada manajemen operasi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlahnya, dan dengan biaya yang efisien. Melalui kegiatan produksi atau operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, maupun jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi atau operasi menjadi salah satu fungsi utama daripada perusahaan. Kemudian pengertian manajemen operasi. Istilah manajemen merujuk pada konsep pengaturan dengan penekanan pada efisiensinya. Sedangkan istilah operasi merujuk pada perubahan dengan penekanan pada nilai tambah yang meliputi karena adanya faktor produksi seperti bahan-bahan, manusianya atau orang-orangnya, kemudian mesin, peralatan lain, dan metode-metodenya. Dalam hal ini, faktor-faktor produksi itu biasanya sudah tersusun rapi seperti adanya perencanaan atau planning, kemudian ada juga organisasi, kemudian mengarahkan, kemudian dilaporkan, dan berikutnya ada namanya penilai. Nah, kemudian dari manajemen operasi kami mengambil beberapa ahli. Kami ambil dari beberapa ahli, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jay Heiser dan Barry Render. Beliau mengatakan, manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kemudian yang kedua, menurut Wehrich dan Kons, manajemen operasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi dan menyerahkan suatu produk atau jasa. Kemudian yang ketiga, menurut E.F. Hus mengatakan, pengembangan, penggunaan, dan penginteraksian dari sumber daya berupa orang, fasilitas, informasi, bahan-bahan, uang maupun ide untuk menyediakan barang dan jasa atau menghasilkan ide untuk perusahaan yang didirikan. Nah, kemudian dari beberapa pendapat yang dikatakan tadi dapat disimpulkan bahwasanya suatu proses memanajemi kegiatan produksi dalam organisasi yang menghasilkan barang, jasa, atau bahkan ide. Dengan demikian, tugas utama dari seorang manajer operasi adalah untuk mengembangkan bidang operasi yang selaras dengan kebutuhan pasar. Karena manajemen operasi ini biasanya berputar seputar niaga atau penjualan atau bidang pemasaran yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian sifat-sifat daripada manajemen operasi. Sifat-sifat manajemen operasi adalah karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan manajemen operasi dari fungsi-fungsi lainnya. Nah, beberapa sifat daripada manajemen operasi. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi ini bertujuan untuk menjadikan operasional perusahaan itu lebih efisien, yaitu menggunakan sumber daya secara optimal atau dengan baik dan mengurangi pemborosan. Itu yang efisiensi. Kemudian yang berikutnya produktivitas. Nah, di sini juga dari manajemen operasi ada kata produktivitas dengan tujuan berupaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu menghasilkan output yang lebih banyak atau berkualitas
dengan input yang sama atau lebih sedikit, artinya lebih maju produktivitasnya. Kemudian ekonomi. Dalam hal ekonomi, tujuannya menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Berikutnya kualitas. Kualitas dengan tujuan meningkatkan kualitas perusahaan, yakni memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dan standar industri. Artinya ada kualitas yang lebih baik dari yang akan dikelola. Kemudian waktu proses. Waktu prosesnya mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan, yaitu mempercepat pengubahan input menjadi output dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Artinya waktu prosesnya tidak berlarut-larut. Nah, dengan demikian manajemen operasi dalam prakteknya akan merasakan cara bekerja suatu organisasi atau perusahaan untuk mengubah input sumber daya, yakni manusia. Modal di sini berupa tanah, peralatan, serta bangunan. Kemudian sumber daya yang lain teknologi dan informasi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga menghasilkan barang atau jasa atau hasil lainnya. Dari model tersebut, kami ambil pendapat Wehrich dan Kohns yang mengatakan komponen subsistemnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pembagian daripada Wehrich. Yang pertama input. Nah, input terdiri dari satu tenaga kerja atau manusia yang berkompeten. Kemudian yang kedua kapital. Kapital ini biasanya berupa uang yang dibutuhkan untuk membeli tanah, peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga teknologi. Dan terakhir informasi-informasi yang memang sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya, proses transformasi mengubah input menjadi output untuk tiap organisasi atau perusahaan. Di sini ada beberapa hal. Satu, perusahaan produksi menggunakan transformasi fisik. Nah, misalnya pengubahan secara fisik dari bahan baku menjadi barang jadi. Kedua, transportasi menggunakan transformasi lokasional. Dan terakhir, ketiga, perusahaan dagang menggunakan transformasi uang. Berikutnya dari subsistem dari pendapat ahli tadi, lingkungan eksternal. Nah, ini terdiri dari pengaturan unsur-unsur tindakan langsung atau tidak langsung dari lingkungan seperti adanya bantuan atau dari pemerintah, kemudian adanya inflasi, adanya supplier ini pembantu atau pendamping, dan nilai-nilai daripada nilai sosial. Kemudian output, hasil, merupakan hasil daripada produksi itu supaya menghasilkan yang lebih bermutu, dengan kata-kata atau dengan hasil lain berupa barang, jasa, atau ide. Berikutnya pendekatan sistem operasi. Ada pertama yaitu proses transformasi manajerial. Merupakan tugas manajer untuk mengubah input dengan cara yang efisien dan seefektif mungkin untuk menjadi output. Semua itu. Proses transformasi bisa lihat dari perspektif yang berbeda. Pendekatan yang paling komprehensif dan bermanfaat adalah menggunakan fungsi-fungsi manajerial sebagai kerangka kerja atau framework untuk mengorganisasikan pengetahuan manajerial. Dan yang kedua, sistem komunikasi. Komunikasi juga sangat penting dalam suatu kegiatan, terutama dalam proses manajerial, karena ada beberapa alasan, diantaranya ada dua. Yang pertama, menggabungkan fungsi-fungsi manajerial penting untuk pemilihan, penilaian, training manajer dalam peran struktur organisasi.
Ini komunikasi sangat penting. Kemudian yang kedua atau B, untuk menghubungkan perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. Artinya menghubungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, output. Nah, ini tugas manajer untuk menjamin, menjaga, dan menggunakan input perusahaan dan mengubahnya melalui fungsi manajerial ke dalam output. Meskipun jenis output akan berbeda untuk tiap perusahaan. Biasanya termasuk produk, jasa, profit, kepuasan pelanggan, dan yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri atau stakeholder. Nah, kemudian yang keempat, ada sistem penguatan kembali, reorganizing. Yang kelima, model strategi operasi. Yang keenam, keterkaitan tujuan perusahaan dan operasi. Nah, tujuan operasi di sini kami kaitkan yang harus dihubungkan dengan karakteristik industri di mana perusahaan beroperasi dan strategi persaingan yang dipilih oleh perusahaan. Dengan kata lain, tujuan operasi adalah menunjukkan produktivitas. Kemudian perancangan sistem operasi, ada beberapa hal sebagiannya, yaitu pertama perancangan dan perencanaan barang, yang berikutnya rancangan tambahan, perancangan kapasitas, pemilihan proses, pemilihan arus proses, pemilihan lokasi fasilitas, dan perencanaan penyusunan tata ruang. Kemudian terakhir, perencanaan dan pengawasan operasional meliputi satu, adanya perencanaan produksi, jadwal detail dengan menggunakan software, manajemen proyek schedule, jangka produk, atau schedule perinci, menentukan kuantitas dan jenis yang akan diproduksi serta bagaimana caranya memproduksi. Berikutnya manajemen persediaan, pengawasan kualitas, manajemen kualitas terpadu, dan terakhir penghargaan kualitas. Artinya perusahaan yang berhasil atau pekerja-pekerja yang berhasil mendapatkan reward dari perusahaan. Nah, mungkin ini saja dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi makalah dari pasti yang mana disusun oleh kelompok 2 terdiri dari Ustadz Anggi Saputra, Ibni Tiwal Hamdi, Muslihuddin, dan Pak Ridwan. Tadi sudah dibacakan Bapak Ridwan. Baik, demi sempurnanya makalah kami, mungkin kiranya ada pencerahan, masukan, saran, dan kritik ataupun pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, kami persilahkan. Izin Pak. Assalamualaikum. Izin Pak. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Pak Bu Haji atau siapa nih? Saya. Lina ya? Oh, Bu Haji dulu ya. Bu Haji Faridatun. Nggih. Nggih. Nggih, monggo silakan Bu. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Ibni. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin Pak Dokter, ini ada sharing-sharing aja. Terima kasih kepada Ridwan yang telah memaparkan mewakili kelompok 2 ini tentang judulnya apa tadi, operasi manajemen operasi. Dalam hal ini kita sebagai manusia kan harus, ini lingkup kecil dulu, yang besar organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Yang tadi Pak Ridwan sudah
dalam kelompok 2 itu memaparkan sampai ke perusahaan ini, sampai input outputnya itu hasilnya gimana gitu sudah dipaparkan. Cuma ini kan manusia itu ada ide, ada kreatif, ada inisiatif gitu ya Pak ya, ada efektif dan efisien. Dalam artian untuk menghasilkan sesuatu yang tadi itu. Hal ini yang demikian itu untuk mencapaikan apa yang diinginkan, apa yang diprogramkan yang menyangkut skop perusahaan yang tadi itu. Tapi kita sebagai kecil lembaga yang banyak kompeten di lembaga pendidikan, di kantor gitu yang jurusan ini. Tapi dalam manajemen operasi ini kan menyangkut kepada hal alat manusia, terus kayaknya sarana prasarana gitu. Nah, kadang-kadang apa yang diprogramkan, apa yang diinisiatifkan, apa yang diorganisasikan, apa yang dimanajemenkan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai apa yang diharapkan. Karena mungkin itu kurang kerjasama, kurang kolaborasi dengan satu hal yang lainnya, kepada anggota, kepada atasan, kepada bawahan, dan sesamanya. Yang dalam hal ini artinya dalam manajemen operasi ini intinya untuk mengendalikan, untuk mengoperasionalkan hal-hal yang menyangkut mungkin ini yang dibahas tentang sarana prasarana, dan dalam artian untuk yang efektif, yang efisien, akhirnya menghasilkan sesuatu yang diharapkan bersama dalam berorganisasi. Yang saya tanyakan Pak, itu cara membedakan. Di situ kan ada tadi di makalahnya Bapak itu ya, kelompok 2, minta maaf. Cara membedakan dalam manajemen operasi dengan fungsi manajemen di dalam suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan. Itu yang yang saya tanyakan, sharing gimana tanggapannya kelompok 2 yang diwakili Pak Ibni dan kawan-kawan. Itu Pak, jadi pertanyaan kita Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hajah Faridatun. Langsung ke Bu Rina mungkin. Silakan Bu Rina karena mengangkat tangan. Tolong rekan-rekan dari Ustaz Anggi dan kawan yang lainnya agar bisa dicatat pertanyaannya dan bisa mengambil posisi masing-masing. Silakan Bu Rina. Oke, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah, ini kan yang berhubungan dengan manajemen operasi sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi yang menjadi timbul pertanyaan dari saya adalah, apa yang akan terjadi apabila suatu perusahaan tidak bisa menjalankan manajemen operasional secara baik, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap strategi operasi dalam mengembangkan bisnis dalam sebuah perusahaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kunci 2 pertanyaan dulu. Yang pertama tadi Bu Hajah, cara membedakan dalam manajemen operasi dan lembaga. Kemudian juga dari Bu Rina, apa yang akan terjadi jikalau atau tidak menjalankan manajemen operasi yang secara tidak baik dan apa pengaruhnya. Baik, saya silakan ke Pak Anggi. Ada Pak Anggi? Atau Pak Liwa atau Pak Ridwan, monggo silakan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Faridatun dan Ibu Rina. Di sini kami akan menyampaikan bahasanya menurut pandangan kami bahwasanya yang ditanyakan oleh Ibu Hajah, bagaimana cara membedakan manajemen operasi dengan manajemen yang lain. Mungkin menurut pemahaman kami,
cara membedakannya mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya dengan perusahaan atau lembaga yang lain, yang dimana memang manajemen ini di dalam satu perusahaan atau lembaga biasanya memang sudah tersusun rapi, artinya mulai dari strukturnya, kemudian daripada nanti perencanaannya, visi misinya, kemudian nanti tujuannya, arahnya mau dihasilkan seperti apa, kemudian inputnya atau outputnya yang dikeluarkan atau yang diproduktivitaskan atau yang produksinya nanti itu seperti apa, itu biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan lain, dengan lembaga yang lain, dan memang hampir biasanya perusahaan yang atau manajemen yang membangun sebuah organisasi atau kegiatan biasanya memang sudah tersusun rapi. Mungkin pendapat kami seperti itu. Kemudian menurut Ibu Rina, apa yang terjadi jika perusahaan tidak bisa menerapkan manajemen operasi? Ya jelas kalau sudah perusahaan tidak bisa menerapkan manajemen operasi, biasanya akan muncul kendala-kendala yang akan sulit diatasi di perusahaan tersebut. Artinya kerjasama antara satu sama lain mungkin tidak akan bisa tersusun rapi karena masing-masing memiliki ego. Artinya sudah tidak ada kerjasama, tidak ada saling komunikasi. Akhirnya akan berdampak tidak baik dengan manajemen atau perusahaan yang dimaksud. Di lingkungan sekolah misalnya, guru salah satu dengan yang lain sudah saling tidak atur, sudah tidak mau berkomunikasi, akan terjadi gap atau kesenjangan di dalam satu organisasi tersebut. Akhirnya akan muncul nanti kelompok-kelompok, masing-masing ingin supaya lebih maju, lebih ini dan lebih itu. Akhirnya dampaknya jelas sudah sangat merugikan bagi perusahaan atau manajemen tersebut. Nah, khususnya di lingkungan sekolah, nah kita tahu sama sekali di lingkungan sekolah, kalau di dalamnya guru-gurunya saja misalnya sudah tidak akur, sudah tidak saling sapa, saling mementingkan diri sendiri, yang berdampak tidak baik adalah siswa. Karena apa yang terjadi ya siswa melihat apa yang dilihat. Kalau guru satu sama lain sudah saling tidak saling berbicara, siswa pun akan melihat. Dan itu jelas dan nampak. Nah, seperti akhir-akhir ini kita lihat di televisi kan mulai sudah banyak kesenjangan. Nah, artinya ya di sini dampaknya karena apabila dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi tidak menerapkan manajemen yang bisa dikatakan manajemen yang lebih baik ya. Intinya satu sama lain harus saling berkoordinasi, saling komunikasi. Terapkan satu sistem bahwa sama-sama punya visi misi yang sama untuk membangun sebuah perusahaan atau sekolah atau dunia pendidikan atau manajemen. Yang jelas sama-sama punya visi dan misi di dalam satu usaha. Mungkin seperti itu dulu Bu Rina, Bu Haji. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menambah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya tambahkan apa yang dipaparkan oleh Bu Hajah Faridatun dengan Bu Rina. Yang pertama terkait mengenai manajemen operasi dan juga manajemen lembaga lainnya. Dua manajemen ini, Pak Ustadz, yang membedakan itu manajemen operasi dan fungsi. Siap. Terima kasih Pak. Jadi membedakannya begini Ustazah, antara manajemen operasi dan lembaga lainnya. Kalau lembaga manajemen operasi ini dia fokus kepada suatu produksi, kemudian menghasilkan suatu output yang dihasilkan itu dari input yang sudah dikelola dengan baik. Atau kalau kita berbicara masalah lembaga pendidikan, karena kita rata-rata di bidang pendidikan, itu berarti ketika kita mengelola suatu lembaga pendidikan, kita ingin adalah output anak-anak didik kita ini nanti jauh lebih berkualitas. Itu ke arah hasilnya. Nah, kalau untuk produktivitas yang lembaga yang lainnya atau produktivitas itu lembaga produktivitas ini
dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan. Pasti sama-sama memiliki manajemen dan membutuhkan manajemen itu sendiri. Karena manajemen ini kan untuk mengatur dan mengupayakan sumber daya yang ada, kemudian juga menjalankan sumber daya atau perorganisasian yang ada itu agar berjalan yang lebih efektif, ya seperti itu. Nah, kalau dua-duanya ini manajemen operasi ya dengan manajemen manajemen operasional dengan lembaga yang lainnya tadi, dia saling berkaitan di antara keduanya. Seperti itu Pak ya. Nanti mungkin secara sedikitnya akan saya akan dijelaskan oleh kawan-kawan yang lain. Saya akan sedikit ke Bu Rina dulu, ke Bu Rina mengenai kalau manajemen operasi itu tidak dijalankan oleh sebuah lembaga atau perusahaan, kemudian apa dampaknya yang dihasilkan kalau tidak dijalankan. Jelas kalau sebuah manajemen operasi itu tidak dijalankan dengan baik, otomatis kalau kita berbicara dengan pendidikan itu ya, kalau kita tidak menjalankan manajemen itu secara baik, otomatis hasilnya itu pasti tidak akan baik. Yang tadinya mungkin ya kalau kita sudah mengelola sesuatu itu manajemen lembaga itu sudah bagus, nah kemudian dikelola oleh orang yang tidak baik, itu nanti hasilnya jauh akan berbeda seperti itu. Yang pertama penurunan produktivitas, kemudian penurunan prosesnya juga penurunan, dan hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kalau tidak tidak menjalankan manajemen operasi itu secara baik. Selanjutnya menghambur biaya atau biaya itu jauh lebih meningkat dia kalau tidak dijalankan operasional itu dengan baik. Kemudian juga kepuasan. Nah, kalau ini juga di lembaga pendidikan, kalau manajerial kita tidak bagus, kemudian manajemen operasional kita tidak baik, ya otomatis kan kepuasan pelanggan atau kepuasan daripada orang tua siswa terhadap anaknya bersekolah di sekolah tersebut, otomatis itu menjadi pertanyaan. Bahkan itu menjadi evaluasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya kembali ke sekolah tersebut. Ini kalau berbicara lembaga pendidikan. Tapi kalau berbicara masalah perusahaan, otomatis hasilnya dari perusahaan itu tidak akan bisa dipakai lagi oleh pangsa pasar yang ada di sekitar perusahaan tersebut atau orang yang menggunakan jasa barang tersebut. Mungkin ini bisa ditambahkan dari Pak Liwa dengan Pak Muslihuddin atau Pak Anggi, monggo silakan. Bu Rina, Bu Marini sebentar ya. Mungkin teman-teman yang lain menambahkan atau mereka belum masuk di dalam Zoom ya. Kelompok 2 ini. Pak Liwa ada nggak dalam Zoom? Ada Pak. Oh, monggo silakan Pak Liwa. Atau Pak Muslihuddin, monggo silakan. Bisa ditambahkan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Kedengaran. Halo. Jelas, terang. Sebentar. Oke, saya mungkin menambahkan, Pak. Silakan. Berkaitan pertanyaan yang pertama dari Bu Haja Farihatun, apa perbedaan manajemen secara umum dengan manajemen operasi, begitu ya, secara fungsinya gitu ya? Ya, seperti yang kita pahami bahwa pada intinya manajemen itu adalah memberikan wewenang atau tanggung jawab atau upaya seorang manajer dalam sebuah organisasi atau sekolah untuk membagi tanggung jawab wewenang untuk mengelola sebuah organisasi ataupun lembaga
sehingga lembaga ini bisa efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi. Itu secara pengertian gitu ya. Atau yang kita pahami juga bahwa manajemen itu adalah ilmu atau seni dalam memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada di lingkungan atau di sekitar kita untuk bagaimana merencanakan, mengorganisasikan atau melaksanakan dan pengawasan bagaimana organisasi ini bisa secara efektif dan efisien dalam melibatkan setiap peran anggota yang ada dalam sebuah organisasi. Ya, karena yang kita pahami efisien dan efektif ini yang kita inginkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, efektif itu, efisien itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya yang ada. Kemudian efektif itu adalah bagaimana hasil dari input yang ada itu bisa menghasilkan tepat sasaran atau sesuai yang kita inginkan. Kalau manajemen operasi, operasi ini berkaitan dengan produksi. Ya, bagaimana sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan memproduksi bahan baku yang masuk atau input yang masuk itu bagaimana dikelola sehingga menghasilkan output yang baik. Nah, itu berkaitan dengan manajemen operasi. Ya, sehingga dipaparkan tadi dalam oleh Pak Ridwan, bagaimana menggunakan input yang ada itu bisa dimaksimalkan seefisien mungkin dengan dana ataupun dana yang sedikit bisa menghasilkan output yang banyak, efektif dan efisien. Kalau dalam berkaitan dengan lembaga pendidikan, bagaimana input atau siswa yang kita terima, bagaimana kita kelola siswa yang ada atau sumber daya yang ada, itu bisa kita kelola sehingga nanti outputnya itu bisa maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga nanti dalamnya bagaimana kita memanage kurikulumnya dari dokumen 1 sampai dokumen 2, bagaimana proses sumber daya manusianya, gurunya dalam memproses siswa yang ada, yang masuk atau inputnya. Yang input di pendidikan itu adalah siswa gitu ya. Bagaimana kita memproses siswa ini sehingga dari masuk tidak mengetahui apa-apa, kemudian bisa keluar sesuai dengan yang kita sampai mana kira-kira? Mungkin susah kan? Itu Enggak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, My name bagaimana is Angga. My favorite hobby is playing drum. Hobi favorit saya adalah bermain Sugiono. drum, ya. Mohon di-unmute dulu anunya Pak Sugiono. Mic-nya. Oke. Ya, lanjut Pak. Berkaitan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi tidak melaksanakan manajemen operasi ini dengan baik? Nah, maka barang tentu ketika kita tidak bisa memanage bahan baku yang kita punya, maka tentu kita tidak akan bisa menghasilkan tidak bisa memproduksi bahan ini dengan baik, maka tidak akan ada hasilnya. Mungkin prosesnya kita bisa melaksanakan proses produksi, tapi hasilnya kemudian tidak maksimal. Yang pada keinginannya kita menginginkan bagaimana mengeluarkan dana yang sedikit, kemudian bisa menghasilkan memproduksi dengan keuntungan yang banyak, gitu ya. Ya, mungkin akan kebalikannya, kita proses mengeluarkan banyak dana, tapi kemudian hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak termanage dengan baik.
bagaimana memproduksi bahan baku yang ada sehingga bisa menghasilkan output yang maksimal. Sehingga itu tadi efisiennya tidak terkejar, kemudian sehingga hasilnya juga tidak efektif. Ya, mungkin itu dari kami. Insya Allah ditambahkan teman-teman yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Moderator. Terima kasih. Jika ada kekurangan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Muslim, Pak ya? Silakan Bu, kalau ada sanggahan atau pertanyaan silakan. Ya, tadi sudah tercerahkan mengenai pertanyaan saya, bagaimana apabila manajemen operasi itu tidak berjalan di satu perusahaan. Nah, kemudian kan tadi ada sambungan pertanyaan saya, yaitu bagaimana pengaruh strategi manajemen operasional dalam perkembangan suatu perusahaan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan jawaban, masih saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Tunggu Pak Muslihuddin, monggo silakan. Tadi mau berbicara, monggo. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan juga sama Liwaul Hamdi. Apa itu manajemen operasi ya? Cuma ada sedikit tambahan pertanyaan tadi. Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Tambahan pertanyaannya? Yang dari Bu Rina itu ada tambahan tentang ini perubahan dari manajerial tadi Pak Muslihuddin. Pengaruh strategi operasi. Pengaruh strateginya yang dalam perkembangan perusahaan. Pengaruh strategi manajemennya. Jadi strategi apa kita lakukan kalau itu tidak digunakan? Monggo silakan. Seperti yang kita pahami bahwa manajemen operasi adalah suatu kegiatan, kalau menurut saya sih ujung tombak ya, satu kegiatan pencipta atau pengembangan mulai dari produk sebuah organisasi, baik dia berupa jasa, maka diorganisir dengan baik mulai dari perencanaan dan pengawasan dan selanjutnya, maka dia akan berdampak terhadap hasil, itu pasti ya. Dia akan berdampak terhadap hasil yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Kalau di lembaga pendidikan mungkin kita bisa sebut sebagai lulusan, paman. Kalau di perusahaan mungkin barang produk yang dihasilkan akan sangat buruk, sehingga melalui evaluasi akan dilakukan inovasi strategi harusnya ya. Strategi apa yang kemudian harus dilakukan sehingga proses operasi ini lebih efektif dan efisien. Saya kira begitu Pak untuk tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muslihuddin. Pak Anggi, monggo Pak Anggi bisa ditambahkan. Baik, sedikit menambahkan Bu Rina mengenai strategi apa yang kita lakukan agar manajemen operasi itu berjalan efektif dan efisien. Ada beberapa strategi yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah pahami dulu kebutuhan pelanggan ya, atau kebutuhan pelanggan. Hal ini misalnya apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini akan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan dan strategi manajemen operasi yang tepat. Jadi kalau di lembaga pendidikan atau kita lembaga pendidikan, apa yang diinginkan oleh pangsa pasar pendidikan itu sendiri. Misalnya kalau dalam suatu lembaga pendidikan itu di masyarakatnya cenderungnya masyarakat ini ingin dalam suatu misalnya dalam suatu kecamatan atau kabupaten
kabupaten itu dia lebih dominan, misalnya kalau kami misalnya tambang, maka pangsa pasar yang kita akan lakukan kalau mengelola dunia pendidikan berarti kita adakan SMK dengan jurusan pertambangan. Nah, ini strategi seperti yang dibutuhkan, yang diinginkan masyarakat. Kalau kalau operasi manajemen operasional untuk perusahaan, apa yang lagi tren semasa kini yang menjadi buruan masyarakat. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Jadi pahami dulu kebutuhan yang diinginkan oleh pangsa pasar. Yang kedua, optimalisasikan proses dan aktivitas. Jadi mengoptimalkan proses. Jadi dengan namanya manajemen ini kan tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat waktu, tepat guna, tepat jumlah, efisien pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini salah satu adalah mengoptimalkan pengeluaran tapi menghasilkan pendapatan yang lumayan banyak. Nah, seperti itu. Prosesnya yang kemudian proses aktivitasnya adalah meningkatkan tadi efisiensi sumber dayanya. Itu sumber daya yang kemarin saya sampaikan, baik itu kita manusianya sendiri, sumber daya alam, kemudian sumber daya yang bergerak ya seperti tanah, tumbuhan dan sebagainya. Dan ini kita memanfaatkan dan kelola dengan seefisien mungkin. Nah, seperti itu. Kedua, manajemen sumber daya manusia yang baik. Jadi menata kembali sumber daya manusianya. Kalau memang belum hasil yang kita inginkan belum maksimal didapat karena kelemahan daripada sumber manusianya, maka adakanlah pelatihan. Kalau di sekolah mungkin kita sering melakukan pelatihan antar guru MGMP, kemudian pelatihan dan lain sebagainya untuk mengasah dewan guru supaya memiliki sumber daya yang lebih baik mengikuti kekinian. Kemudian strateginya yang selanjutnya adalah pengukuran dan pengendalian. Jadi mengukur, ya pengukuran dalam hal ini adalah memastikan bahwa proses dan aktivitas itu berjalan sesuai rencana. Jadi diukur dalam skala, misalnya kalau mungkin sekolah-sekolah itu biasanya ada rapat bulanan. Di sana mengevaluasi program ini sudah berjalan maksimal, sudah berjalan atau belum, atau ada kendala dan sebagainya. Jadi ada evaluasi. Kalau belum tepat sasaran, mungkin hal apa lagi yang kita lakukan agar sasaran itu terpenuhi, atau strategi ini sudah dilaksanakan, hasilnya sudah maksimal, cara lagi strategi lain agar hasil yang akan kita dapat itu semakin naik grade-nya, peningkatan. Inilah fungsinya adalah evaluasi dan juga peningkatan sumber daya manusianya. Dan ini kemudian mungkin itu sebagian daripada strategi yang akan dilakukan dalam manajemen operasional itu sendiri. Mungkin ada tambahan nanti atau ada masukan dari Bu Marini tadi angkat tangan. Monggo Bu Marini. Bu Dina, kalau saya akrabnya dengan Bu Dina. Monggo Bu Dina. Nggih, Pak. Mohon izin Pak menambahkan sedikit tadi bagaimana atau apa yang kita lakukan jika manajemen operasi itu tidak dilakukan, begitu boleh. Pak? Boleh, siapkan lanjut. Atau manajemen operasi itu jika tidak berjalan maka apa yang harus kita lakukan? Siap, betul. Ya, menurut saya yang pertama kembali lagi sebagai guru saja kita harus merefleksikan kira-kira kita sebagai manajemen ini kita sebagai manajer yang menjalankan suatu lembaga ini apakah sudah benar, sudah sesuai dengan perencanaan awal, atau jangan-jangan apa yang kita rencanakan itu belum sesuai dengan apa yang tadi dibutuhkan, sama seperti tadi kata Pak Hipni, belum dibutuhkan belum sesuai gitu sama apa pangsa pasarnya, seperti itu. Jadi menurut saya
yang harus kita lakukan evaluasi, kemudian melihat kembali perencanaan, dan pastikan analisis SWOT-nya itu sudah berjalan dengan baik, sehingga ketika kita sudah punya hasil analisis SWOT dari rencana-rencana kegiatan yang akan kita operasikan, maka nantinya akan kita ini lebih mudah gitu, karena ada treatnya di situ kan. Kalau misalnya nanti kita mengalami suatu hal yang tidak diinginkan, maka apa yang harus kita lakukan itu sudah bisa dipikirkan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, rasa-rasanya menurut saya yang paling akrab itu dengan lembaga pendidikan, itu pun juga kadang terjadi, tapi kan tidak selalu terjadi ya. Ada saatnya, ada kalanya suatu manajemen operasi itu tidak berjalan. Nah, itu harus bisa diketahui, misalnya kalau yang sering terjadi, yang sering saya lihat, atau yang pernah saya rasakan itu adalah manajemen operasi itu tidak berjalan ketika timbulnya kubu-kubu atau kelompok-kelompok dari anggota manajemen seperti itu, sehingga mengakibatkan jalannya operasi itu tidak berjalan ya, karena masing-masing kubu ini mengemukakan egonya sendiri gitu. Nah, menurut saya bagaimana sih cara mengatasi itu? Ya kita bisa mengadakan mungkin family gathering gitu. Komunikasi itu adalah kunci dari suatu manajemen operasi. Evaluasi, kemudian komunikasi. Kalau komunikasi tidak terjadi, bagaimana akan terjadi koordinasi, bahkan kolaborasi atau teamwork. Jadi mungkin ada baiknya meningkatkan skill komunikasinya terlebih dahulu. Apa yang salah dari kita sebagai manajer dan apa yang butuh perbaikan dari anggota manajemen. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Brina, masukannya luar biasa. Jadi bisa diambil kata kunci adalah evaluasi dan komunikasi yang baik dalam suatu manajemen ya. Baik, Pak Abdul Qayyum, monggo silakan. Oke, makasih Pak. Izin berkomentar sedikit. Boleh, siap. Lanjut. Ya. Berbicara masalah manajemen proses ini Pak ya. Iya, manajemen operasi. Siap. Manajemen operasi. Kalau beberapa ada referensi yang pernah saya baca bahwa asal mulanya itu dari produksi barang lah, yang kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan, bahwa manajemen ini tergantung dari inputnya. Manajemen operasi ini tergantung dari inputnya seperti apa nanti, yang kemudian di dalam operasionalnya itu akan sangat menentukan, karena nanti akan ada output dan akhirnya nanti akan ada outcome-nya. Nah, outcome-nya prosesnya ini yang sangat menentukan di dalam produksi sebuah barang misalnya. Dalam konteks pendidikan, bahwa manajerial di dalam proses pendidikan ini, dalam proses manajerial dan manajemen dalam proses pendidikan, itu yang sangat menentukan nanti outputnya dan outcome-nya. Sehingga terkait masalah kebutuhannya, evaluasinya, kemudian hal-hal apa yang akan dibutuhkan, bagaimana caranya, itu tergantung daripada proses yang ada di dalamnya. Nah, sehingga seorang manajer atau sebagai seorang kepala sekolah dalam lembaga pendidikan, seyogianya dia memahami tentang prosesnya ini. Kalau dalam dunia pendidikan, yang kalau sepengetahuan saya, bahwa kepala sekolah misalnya dia harus tahu nih apa dan bagaimana memperlakukan guru-gurunya, apa dan bagaimana memperlakukan siswanya, sehingga prosesnya di dalam itu dapat berjalan baik. Analoginya begini, kita ada sebuah kayu gitu ya, sebuah kayu masuk ke dalam perusahaan, ya tentunya dalam perusahaan itu akan memproses
Di sana ada pekerjanya, ada mesinnya, ada karyawannya, bagaimana sistem kerjanya. Nanti akan menghasilkan menghasilkan entah itu berbentuk papan ataupun berbentuk triplek, ya. Mungkin dalam bentuk papan dengan nominal dengan harga sekian, dan berbentuk triplek dengan harga sekian. Itu lagi-lagi tadi yang dikatakan tadi ada juga sebagai bangsa pasarnya, tergantung bangsa pasarnya diminta seperti apa. Nah, dalam konteks pendidikan juga menurut saya demikian, bahwa dalam lembaga pendidikan itu tergantung guru-gurunya dan tergantung manajemen yang ada di dalam itu. Siswa itu mau dijadikan apa, atau lembaga pendidikan itu mau membentuk outputnya siswa-siswa itu seperti apa. Yang kemudian nanti tentunya outcome-nya itu adalah diharapkan bahwa kalau dalam marketing itu, kalau dalam dunia marketing bahwa kalau produknya baik, ya produknya baik tentu akan beli lagi nih ke situ. Kalau dalam dunia pendidikan, misalnya saya lulusan salah satu sekolah tertentu, otomatis ketika anak saya mau sekolah nanti bakal kembali lagi ke sekolah, saya sekolahkan ke sekolah itu. Mungkin kayak gitu Pak, tanggapan saya sedikit. Baik, terima kasih Pak Abdul Qayyum, masukannya sangat luar biasa. Mungkin dari Ustadz Anggi, monggo tadi mau berbicara Ustadz Anggi, kami persilakan. Jadi memang kalau berbicara masalah manajemen operasi, ya memang pasti ini akan berbicara proses, kemudian juga akan berbicara hasil, Bapak Ibu sekalian. Atau ada penanya lain, kami persilakan, karena masih banyak waktu yang tersedia. Baik, boleh izin bertanya nih? Boleh Bu Anita, monggo silakan. Mungkin tadi sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, kesimpulannya tadi lebih ke strategi. Cuma di sini pertanyaan saya sekedar sharing atau berbagi kaitannya dengan pengalaman di madrasah masing-masing itu, pengalaman apa yang bisa dibagikan di dalam kegiatan Zoom virtual kita sama-sama belajar. Artinya maksudnya pengalaman apa yang signifikan, perubahan yang sangat signifikan yang ada di dalam madrasah masing-masing atau berdasarkan pengalaman dari cerita sahabat-sahabat yang lain. Karena tadi sudah ditegaskan output akan ditentukan oleh input atau proses. Mungkin itu saja sekedar sharing. Tadi lebih kesimpulannya adalah teknik, tetapi di sini yang saya tanyakan adalah output atau hasil berupa pengalaman yang bisa dibagi, pengalaman yang signifikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita. Baik, apakah teman-teman lain mau menambahkan atau mau berbicara lebih awal tentang pengalaman pribadi dalam mengelola di sekolah masing-masing, ya, tentang manajemen operasi ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan yang kita ampu, yang kita jalankan. Monggo silakan Pak Liwan. Oke, berkaitan dengan suara saya kedengaran ya? Oleh kedengaran. Ya, berkaitan dengan Pak. Manajemen operasi, yang kita pahami bahwa sebenarnya tidak melulu berbicara tentang produksi gitu ya, tentang produksi barang ataupun jasa. Jadi sebenarnya manajemen operasi juga bisa berkaitan dengan bagaimana kita menambah daya guna, ya. Seumpamanya di sebuah lembaga pendidikan, seumpamanya kita contohkan,
pada prosesnya mungkin dalam program jangka waktu kita kan punya jangka waktu pendek, menengah, dan panjang gitu ya. Mungkin dalam 5 tahun atau 1 tahun pertama pasti ada hasil dari proses yang kita laksanakan gitu ya, dari kita menerima input atau menerima siswa, kemudian kita proses sesuai dengan sistem yang ada di sekolah kita, kemudian pada tahun berikutnya kemudian menghasilkan output. Itu kan ada evaluasi. Nah, pada evaluasi ini kita bisa menambah daya guna dari sekolah kita. Seumpamanya kita punya SDM. Wah, bagaimana SDM ini bisa di-upgrade atau ini sudah tidak layak seumpamanya, atau sudah ketinggalan zaman lah dengan kondisi yang ada sekarang. Maka itu kita upgrade bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah hari ini. Seumpamanya seperti itu. Ada sebuah SDM ataupun yang ada di sumber daya yang ada di sekolah, itu bisa kita upgrade. Sehingga dia bisa berdaya guna, bisa dimanfaatkan kembali, bisa difungsikan kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berkaitan dengan bagaimana menghasilkan output yang baik, tentu dalam sebuah lembaga pendidikan pasti masing-masing sekolah berbeda. Nah, dari awal berdirinya sebuah sekolah, semuanya sekolah swasta, branding yang dia jual, yang dia tawarkan ke masyarakat itu apa? Nah, ketika seumpamanya di sekolah ini, di daerah ini tidak ada, seumpamanya belum ada sekolah yang menjual seumpamanya tentang, menawarkan tentang hafalan Quran seumpamanya. Nah, siswa yang ada di sekolah saya ini ketika lulus dia akan hafal seumpamanya 2 juz seumpamanya. Sehingga itulah yang kemudian ditawarkan kepada stakeholder atau masyarakat yang ada di sekitar. Itu kemudian ditawarkan. Nah, tentu dalam prosesnya itu kan ada bagaimana kemudian strateginya mencapai 2 juz ini. Kalau dia siswa SD dalam waktu 6 tahun seumpamanya, itu bagaimana kiatnya atau caranya sehingga bisa pada 6 tahun dia berada di sekolah itu dia kemudian bisa tuntas minimal 2 juz seumpamanya. Nah, itu adalah proses manajemen operasi nanti kemudian. Apa langkah-langkahnya, sumber daya manusianya itu siapa yang mengelola itu, bagaimana mengelola itu, kemudian sumber daya sarana prasarananya apa yang disiapkan untuk mendukung sehingga proses ini bisa maksimal, bisa efisien dan efektif gitu ya. Sesuai tepat sasaran, tepat guna, dan hasilnya bisa maksimal. Ya mungkin seperti itu. Jadi tidak ketika sebuah lembaga atau pendidikan sudah berjalan, jadi tidak melulu kita berbicara tentang manajemen operasi itu tentang produksi. Ya itu sebuah keniscayaan bahwa bagaimana kita menghasilkan atau mendapatkan input sebanyak mungkin atau setiap tahunnya bisa lebih banyak sehingga juga bisa diproses dan hasilnya juga bisa maksimal. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa bagaimana juga sumber daya yang ada, yang sudah kita miliki itu bisa berdaya guna. Nah, sehingga perlu di-upgrade mungkin dengan pelatihan. Ada guru kita yang seumpamanya gaptek, ini sekarang zamannya teknologi, sudah menggunakan komputer atau menggunakan Zoom yang nyatanya pada hari ini termasuk kita mungkin banyak yang ketinggalan, kemudian bagaimana ini menggunakan teknologi ini, setengah mati ketika kita dihadapkan dengan teknologi. Ini kemudian bagaimana mengupgrade sehingga SDM ini bisa berdaya guna, bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada atau sumber daya yang ada di sekolah ataupun dalam sebuah organisasi. Di perusahaan pun seperti itu, ketika ada alat baru,
itu pasti di-upgrade skillnya. Ini bagaimana? Diikutkan pelatihan, baik secara mandiri ataupun nanti dengan perusahaan, difasilitasi oleh perusahaan. Ya, mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan ditambahkan teman-teman. Ya, baik. Ketika tadi Bu Anita minta pengalaman pribadi dalam pengelolaan sekolah masing-masing, saya pernah seperti ini, karena ditanya diminta untuk pengalaman pribadi, saling berbagi. Jadi Bu Anita, saya pernah pada titik nol, madrasah yang saya pimpin, yang saya kelola, ya, karena berkejibaku dengan dengan dunia tambang, karena Batu Kajang ini adalah dunia tambang batu bara, dan di sini adalah Texas, dari semua negara ada di Batu Kajang. Orang tidak pernah tahu dulu, ya, tidak kenal dengan namanya madrasah aliyah, itu orang tidak tahu. Nah, saya mencoba dengan teman-teman memutar kepala, otak ini seperti apa agar madrasah ini agar bisa dikenal oleh masyarakat banyak, khususnya para perusahaan-perusahaan tambang, karena di sini adalah hidup di lingkungan tambang batubara. Pertama, strategi yang saya lakukan ini betul-betul kita lakukan karena kita ada jurusan IPS, ekonomi. Jadi anak-anak itu di semester kedua untuk kelas 12 itu saya tidak pembelajarkan lagi di kelas. Mereka langsung pengabdian masyarakat, mengaplikasikan ilmunya saya letakkan di kantor desa, kantor kecamatan untuk langsung mengaplikasikan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Jadi saya tidak kalah dengan SMK. Ya. Jadi karena saya tuan rumah Batu Kajang, ya, saya surati camatnya, kepala desanya, saya datangi, nih kami mau anak didik saya, anak madrasah aliyah untuk magang di kantor Bapak. Jadi kita minta waktu 1 bulan, hanya 4 minggu anak-anak ini untuk mengaplikasikan ilmunya di kantor desa dan di kecamatan tadi. Ya, alhamdulillah dari situ pertama kita lakukan. Ya. Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa, baik itu dari pemangku kebijakan, masyarakat yang melihat, kita ekspos juga di media sosial, dan kita iklankan kepada masyarakat bahwasanya madrasah aliyah itu ternyata bisa, ya, karena juga dibekali dengan pelajaran TIK kan, komputer. Nah, ini anak-anak sudah diajari komputer. Namun sampai di kantor desa ke camat tidak hanya untuk duduk untuk mempelajari komputer, tidak. Kita minta anak-anak untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan lembaga yang dimana dia magang di situ. Ya. Kemudian yang kedua, terobosan yang sangat heboh pada saat itu adalah madrasah aliyah siswanya tur studi tambang, ya, masuk ke dunia tambang batubara di PT Kidiko Jaya Agung. Jadi kita komunikasi dengan kepala KTT-nya, bersurat agar anak-anak madrasah aliyah ini selaku sekolah yang ada di ring 1, ya, perusahaan yang ada di Batu Kajang, kami minta untuk difasilitasi untuk studi tambang. Kita di ACC disetujui, ya, kita minta waktu untuk 1 hari full untuk studi tambang. Ya, di sana mereka melakukan seminar, pendekatan, langsung melihat tambang. Ini kita lakukan 2019 sebelum COVID. Kita laksanakan. Alhamdulillah, yang tadi bos-bos perusahaan, orang perusahaan tidak kenal dengan madrasah aliyah, mulai tahu apa itu madrasah aliyah. Lanjut, program selanjutnya adalah kerjasama dengan PT Petrosi. Ya. Itu full 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dilibatkan juga anak SMA. Kita ada namanya studi tambang. Ya. Jadi anak-anak itu dapat pendidikan dunia tambang, langsung memang di dunia tambang, mereka langsung ditambang memang yang menjadi operator, mereka dilajari operator,
kemudian mereka di kantor, dilajari di kantor, dan turunnya dia seperti mana perusahaan kerja jam 5 pagi dia berangkat, ya seperti itu. Nanti pulang seperti mana perusahaan pulang. Ya, itu selama 3 bulan. Nanti di akhir mereka bikin makalah, bikin makalah, kemudian dia presentasikan di depan di depan guru pembimbingnya, ya dari perusahaan sendiri, dan membuat satu catatan, satu rujukan. Misalnya dia membuat satu penelitian, pengamatan apa yang belum dilaksanakan di perusahaan, safety misalnya. Mengenai safety, harusnya safety seperti ini, maka dia membuat suatu makalah, dia presentasikan seperti mana kita presentasi saat ini. Nanti dia membuat suatu rujukan, harus adanya misalnya mengefisienkan sumber daya penghematan tenaga listrik, harus menggunakan tenaga surya. Maka dimintanya untuk kantor-kantor dan sebagainya itu menggunakan tenaga surya. Jadi ada masukan seperti itu. Nah, ini pengalaman kami pribadi untuk meningkatkan agar madrasah itu go internasional seperti itu. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah kerjasama kita dengan pihak perusahaan, dengan pemerintahan itu berjalan lancar seperti itu. Nah, ini pengalaman kami pribadi mengenai ini proses ya manajemen operasi ya. Jadi kita tidak hanya berdiam di sekolah saja, namun kita juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar. Mungkin seperti itu kalau pengalaman kami, Bu Anita, ya mengenai manajemen operasi disangkutkan dengan lembaga pendidikan yang kita ampu. Mungkin, monggo silakan yang lain ada tambahan. Terima kasih, mantap, ini luar biasa ya. Berarti tadi siarnya dalam praktek di lapangan dan dirasakan langsung masyarakat ya. Betul, Bu. Dapat Memang ini kita pengalaman lakukan. ini siswanya sesuai dengan lingkungan. Sip, sudah. Terima kasih. Tetapi mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan. Silakan. Boleh sedikit. Nambah, boleh silakan. Ya. Gambaran singkat aja ya. Pasca COVID-19, dalam sebuah rapat evaluasi tahunan, ditemukan data bahwa 60% lulusan kita tidak mencapai target dalam hal hafalan Quran. Di mana targetnya hafalan Quran itu untuk di madrasah ibtidaiyah kami harus selesai 3 juz mungkin. Ini masalah. Lalu kemudian kita urai masalahnya dengan beberapa analisis, dengan beberapa tools, lalu kemudian menghasilkan beberapa rancangan strategi untuk tahun ke depannya. Di antaranya adalah menambah porsi jam untuk kegiatan pembiasaan, menambah guru pendamping untuk halaqah Quran, dan ada apa lagi saat itu ya. Lupa, tapi kemudian di evaluasi berikutnya hasilnya menggembirakan. Hasilnya menggembirakan bahwa strategi yang kita lakukan untuk menambah nilai dari produk organisasi kita itu bisa dipertanggungjawabkan tentunya dengan perencanaan dan pengawasan yang maksimal gitu ya. Saya kira ini salah satu pengalaman yang bisa kami bagi, bahwa jika manajemen operasi ini dijalankan dengan baik dan terukur, maka produk yang kita hasilkan juga akan menggembirakan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi di Labanan. Amin. Terima kasih, Pak. Mantap.
banyak jurusnya ini. Terima kasih. Pak Ridwan, mungkin ada yang mau disampaikan tentang pengalaman pribadi dalam pulang sekolah, atau Ustadz Anggi nih, infonya. Mungkin saya iya. Kak. Ya, Mau silakan. Oke. Mungkin tentang manajemen operasi, artinya pengalaman kita selama mengabdi di madrasah. Di sini kami tidak terlalu berpanjang lebar, artinya sekolah itu apabila ingin berhasil atau lebih ingin dikenal oleh masyarakat memang harus berani mencoba atau merubah apa yang ada di dalam yang sebelumnya belum ada, dirubah. Artinya betul-betul memiliki target atau tujuan yang supaya lebih dikenal lagi. Karena kita kenal operasi ini kan bahasanya namanya operasi kan berani merubah. Anggaplah kita misalnya mau operasi muka, mau operasi apa kan merubah itu. Nah, jadi di dunia pendidikan artinya supaya kita mau menghasilkan anak-anak yang lebih bermanfaat di masyarakat yang seperti Pak Hirni sampaikan tadi, ya memang harus berani mencoba. Harus ada usaha untuk merombak. Nah, salah satunya kami di madrasah kami, kebetulan MT1 Pasir ini posisinya di dalam kota, mungkin teman-teman yang dari Pasir sudah kenal posisinya di mana. Nah, kami selalu coba, selalu berusaha merubah apa-apa yang supaya nanti anak-anak ini keluar dari madrasah kami, ada dia memiliki kelebihan tersendiri. Nah, misalnya salah satu kami coba, sudah berjalan beberapa tahun ini, yaitu tentang adanya, kalau kami kenal di sini dengan namanya Matsa Studio. Nah, kami kelola, kami buat studio. Studio itu kami manfaatkan nanti, kami cari anak-anak yang bahasa kita itu kalau di kelas suka berbicara, suka berkomen, artinya aktif. Nah, itulah yang coba kami gali potensinya sebagai nanti misalnya MC atau moderator atau sebagaimana nanti dialah kita coba anak ini supaya nanti kita panggil orang luar atau siapa nanti dia yang bertanya. Nah, kita gali potensinya. Dan alhamdulillah setelah kita laksanakan beberapa tahun terakhir, ya banyak dari beberapa anak yang sudah mulai berhasil. Artinya kemampuan dari sini karena kita berani mencoba dan ini akhirnya menghasilkan anak-anak yang memang juga bermanfaat di masyarakat. Walaupun artinya walaupun dari sekian banyak anak ya juga ada juga yang memang artinya lambat berhasil ya karena itu proses. Nah, tapi madrasah itu apabila ingin mau maju ya memang harus berani merubah sebagaimana materi kita manajemen operasi ya, berani merubah atau berani mengambil inovasi terobosan baru supaya lebih bermanfaat di kemudian hari. Mungkin itu saja tambahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya dari Bapak-Bapak yang luar biasa. Semoga pengalaman yang sudah dibagi bisa menjadi referensi untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau dipertanyakan lagi atau ada pencerahan. Kami sangat mengharap pencerahan demi sempurnanya diskusi kita pada hari ini. Kami sangat yakin sekali apa yang kami sungguhkan jauh daripada sifat sempurna. Untuk mensempurnakannya, kami mohon bantuan daripada rekan-rekan mahasiswa semua untuk memberi masukan, kemudian juga memberi pencerahan. Apalagi tadi Bu Anita itu sangat luar biasa tuh pertanyaannya. Dia minta pengalaman pribadi ya bagi kita yang mengelola atau kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik itu di madrasah maupun pendidikan di umum. Ya. Saya yakin semua punya strategi. Ya. Kalau saya memang berkecimpung dengan ingin memperkenalkan apa itu madrasah. Ya, jadi strategi saya memang dibilang orang koboi boleh koboi. Ya, saya berani ngambil risiko. Ya. Karena kita banyak itulah fungsinya. Namanya seorang manajerial kan harus banyak punya komunitas, banyak kenalan, dan juga dengan memanfaatkan banyak komunitas dan kenalan ini, saya manfaatkan untuk kemajuan madrasah. Jadi dengan seperti itu akhirnya orang tahu apa itu madrasah. Ya, dulu orang tidak tahu apa itu madrasah. Orang tahunya SMA, SMK, SMP, SD. Ya. Itulah di sini termasuk kota metro, kota metronya lah.
kalau nanti IKN itu ada di Penajam, maka penyanggahnya ibu kota itu adalah Kabupaten Pasir, dan Batu Kajang adalah kota industri, ya, karena sini batu bara. Ya. Perusahaan terbesar ketiga untuk tambang batu bara PT Jaya Agung. Nah, ya cara-caranya seperti itu Bapak Ibu, memang di luar nalar ya. Harusnya ini kan ranahnya SMK yang boleh melakukan praktek di lapangan. Jadi sekolah satu-satunya madrasah lagi yang bisa masuk tambang, karena tidak ada boleh kunjungan ke tambang itu Bapak Ibu sekalian. Namun karena pendekatan kita, karena kita komunikasinya rajin dengan pimpinan-pimpinan perusahaan, akhirnya kita dipersilahkan untuk ke tambang. Ya. Apalagi membawa sekian ratus siswa, itu sangat fatal Bu. Makanya itu kemarin SOP-nya, MOU-nya kita tangani semua, penjemputannya itu memang dilakukan oleh perusahaan, kemudian pengawalannya itu langsung dari safety-nya perusahaan, ya. Karena memang benar-benar yang memberi mata kuliah adalah memang manajer-manajernya perusahaan, yang ahlinya memang, ya. Seperti itu. Inilah hidup kami di lingkungan perusahaan, memanfaatkan lingkungan untuk memajukan madrasah, ya. Kemudian juga bukan hanya di tambang, untuk masyarakat, ya kita lakukan juga bagaimana caranya tadi, langsung pengabdian di masyarakat. Walaupun ini memang ekstrim, harusnya anak-anak belajar di kelas, kita minta anak-anak belajar di luar, namun tetap ada guru pamong, ya, guru pembimbingnya, ya. Jam 7.15 dia sudah ada di kantor tempat dia magang. Nah, nanti diawasi oleh gurunya, gurunya apa yang kerjakan, nanti ada guru pamong pembantu dari lembaga tersebut. Di kantor desa ada guru pamongnya, dari staf desanya atau langsung kepala desanya, di kecamatan tuh dari kasihnya, ya. Nanti mereka yang menilai Bu, mereka yang menilai. Nanti kita minta belangko nilainya, anak ini kedisiplinannya apa yang dikerjakan itu dicatat, ya. Nanti baru kita rangkum, inilah menjadi nilai utuh nantinya. Ya memang ekstrim, ya. Tapi untuk maju madrasah agar orang tahu itu madrasah, ya memang harus seperti itu. Ya. Nah ini memang langkah yang memang saya lakukan Bapak Ibu sekalian, agar madrasah itu bisa dipandang, tidak dipandang sebelah mata, tapi memang dipandang kedua mata. Ini sekelumit ya cerita ya untuk memajukan madrasah memang tidak mudah ya, karena orang tahunya sekolah. Nah sekarang alhamdulillah dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang continue berjalan ya, berjalan. Sekarang kita anak-anak tuh studi lapangannya di PT Petrosi gantian ya Bapak sekalian. Kemudian juga dari PAMA itu, kalau dari PAMA dia biasanya safety reading dan sebagainya, itu dia selalu ada kerjasama juga dengan sekolah baru-baru ini adalah safety reading ya. Itu kegiatan dari PAMA. Itu mereka tidak ke tambang, tetapi mereka membawa materi dari lantas, mereka ke sekolahan, itu 1 hari full untuk berbicara masalah safety reading seperti itu. Nah kerjasama seperti inilah untuk agar sekolah kita itu bisa dipandang oleh masyarakat. Mungkin ini mungkin Ustadz Anggit tadi kayaknya mau berbicara nih, karena infonya laptop beliau tuh error, mungkin pakai HP ya. Atau ada dari, atau nih boleh juga dari kelompok lain, monggo silakan Bapak Ibu yang ingin sharing pengalaman. Karena pengalaman ini jadi gini Bapak Ibu sekalian, terkadang teori itu kita tidak tahu teori, prakteknya sudah kita laksanakan terkadang. Terkadang kita sudah menjalankan apa yang teori hari ini kita bicarakan, sebetulnya sebelumnya sudah kita lakukan. Namun hari ini baru kita tahu teorinya seperti ini. Ya, manajemen itu seperti ini. Padahal kita sebelumnya sudah melakukan sebetulnya. Namun terkadang kita nggak tahu teori, taunya melaksanakan, oh ternyata teorinya ini ya. Kalau pengalaman saya pikir masing-masing teman punya pengalaman pribadi yang sangat menarik mungkin ya, agar bisa menjadi contoh bagi kami ya. Monggo silakan dari kelompok-kelompok lain atau dari MPI 1, MPI 2, monggo silakan sharing pengalaman saja ya. Mungkin kalau bicara manajemen operasi tinggal dibaca makalahnya, PPT-nya mungkin sudah mulai memahami ya. Tapi ketika aplikasi langsung di lapangan ini yang kita perlu ya. Karena kadang-kadang teori itu tak seindah dengan prakteknya ya. Betul Pak. Kadang-kadang praktek itu lebih tahu praktek daripada teorinya. Tapi alangkah
indahnya teori dan praktek itu kawin ya, sejalan agar kita bisa maksimal menjalankannya. Oke, Pak Hipmi jadi penghulunya. Siap. Monggo silakan. Kenapa dokter hanya minta 20 menit ya, atau 30-20 menit? Masih ada waktu nih. Monggo silakan. Saya pikir pengalaman pribadi sangat menarik Bapak Ibu sekalian kita angkat dalam kesempatan ini untuk memotivasi kita merubah cara pandang kita tentang manajemen operasional itu. Ya. Karena saya yakin dengan pengalaman Bapak Ibu yang mungkin dari saya di sini seperti ini, dari Bapak Ibu di sana seperti ini, mungkin bisa saya coba. Ya, saya coba. Oh ternyata bisa juga nih dicoba nih pengalamannya Pak siapa ini ya, atau Bu Anita punya pengalaman seperti ini, saya coba di sini, mungkin bisa berhasil seperti dia. Tidak menutup kemungkinan ya. Seperti kita mencoba demi majunya sebuah lembaga yang kita jalankan seperti itu. Monggo silakan. Silakan Pak Fahmi, monggo silakan Pak Fahmi. Lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami mencoba dari MP1 ya. Yes, mencoba pendapat terkait pengalaman yang sudah diminta oleh Bu Anita tadi. Bicara tentang bagaimana pengalaman kita masing-masing dalam sebuah lembaga. Kami teringat bagaimana awal dasarnya kami ditempatkan di sebuah lembaga yayasan, di mana yayasan lingkungan madrasah ibtidaiyah ini masih belum dikenal oleh masyarakat yang ada di sekitar. Dan kemudian kita berada di dalam lingkungan sekolah dasar yang cukup berdekatan. Sehingga pada saat kita datang pada lokasi tersebut, peserta didik itu sangat minim sekali berada di lembaga tersebut. Setelah itu, kita seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita menciptakan strategi manajemen jika tidak berjalan. Nah, di sini kami menelusuri bahwasanya mungkin adanya teknis manajemen yang belum secara menyeluruh dikenal oleh masyarakat. Nah, di sini kita munculkan bagaimana itu manajemen humas. Nah, setelah itu kita menciptakan bagaimana hubungan antar lingkungan warga madrasah dengan masyarakat yang ada di sekitar. Salah satunya pada saat kami berada di madrasah ibtidaiyah ya, mungkin sekolah yang sederajat dengan sekolah dasar. Nah, jadi di sini masyarakat di sana mengenal bahwasanya madrasah itu tingkatannya hanya sekolah tingkat SMP atau madrasah sanawiyah pada saat itu. Sehingga mereka enggan untuk masuk pada sekolah tersebut dari skup jenjang TK atau RA. Nah, setelah kita paham dan tahu menelusuri tentang kejadian seperti itu, maka kami mencoba dengan cara mensosialisasikan turun pada lembaga TK. Walaupun pada dasarnya biasanya adanya sosialisasi tentang tingkat pendidikan itu di tingkat SMP ataupun di tingkat MA. Bagaimana mereka mempromosikan agar sekolah lanjutan tingkat atas itu bisa masuk di sekolah mereka. Tapi ini kita mau mencoba bagaimana siswa-siswa TK atau RA itu bisa masuk pada sebuah lembaga yang bertarafkan Islam atau madrasah. Nah, jadi kami strategi kami pertama kita turun ke TK-TK. Kalau tidak salah kami ingat itu ada 7 TK yang kami turun. Ternyata yang terjadi adalah mereka itu tidak tahu bahwasanya madrasah yang ada pada yayasan kami itu merupakan sebuah pendidikan yang sederajat dengan SD, sehingga mereka tidak paham bagaimana mau melanjutkan anaknya untuk bisa masuk pada lembaga kita. Pemikiran mereka bahwasanya mereka mau mencari sekolah setelah TK atau RA itu sekolah yang bertarafkan Islam. Nah, jadi ternyata setelah mereka mengenal bahwasanya madrasah ibtidaiyah itu merupakan tingkat lanjutan sederajat dengan SD, baru mereka paham. Dan setelah tahun kemudian, mulailah siswa-siswa kita bertambah. Yang mungkin kalau kami sampaikan di sangat-sangat minim sekali pada awal saya berada di lembaga tersebut. Mungkin hanya satu rombel saja sangat sulit untuk mendapatkannya.
Akan tetapi setelah dengan cara dan teknis yang kami coba tadi, itu merupakan upgrade pengenalan terhadap masyarakat. Bahkan pernah terjadi beberapa siswa yang masuk itu dia tidak paham bahwasanya ini sekolah madrasah. Mereka hanya paham pada dasarnya terpikat dengan promosi yang kita sampaikan terhadap pada saat kita turun di TK tersebut. Mereka yang mohon maaf ya di sini dia bukan muslim, malah terdata pada saat penerimaan PSB pada masa itu. Ternyata setelah ditelusuri pada saat pendataan untuk penerimaan lanjutan, mereka bukan muslim. Nah, jadi di situ bahwasanya ternyata penting sekali untuk mengenalkan lembaga kita ke masyarakat langsung. Jadi kalau di sini kita bicarakan berkaitan dengan manajemen, maka ini mungkin skupnya dalam manajemen humas. Maka dari itu penting bahwasanya pada saat strategi manajemen itu tidak berjalan, maka kita kembali mereview. Kalau tadi yang disampaikan seperti Ibu Marini ya, bahwasanya bagaimana kita mengevaluasi diri madrasah, kembali lagi kepada visi madrasah kita, maka pada saat itu kami munculkan visi madrasah kami bagaimana upaya memahamkan madrasah itu ke masyarakat. Nah, setelah itu baru kita harus menciptakan akuntabilitas kita, kemudian bagaimana juga manajemen humas itu bisa berjalan, dan tentunya bagaimana adaptasi teknologi yang saat ini semakin berkembang, maka harus kita update terus-menerus supaya lembaga kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saya rasa itu yang bisa kami bagi, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perkembangan kami berikutnya juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak Ibni ya? Nggih, siap Pak Dokter. Nggih. Monggo ditutup dulu Pak Ibni. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian atas tanggapannya, masukannya, pencerahannya demi sempurnanya penyajian makalah pada sore hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, saya kira itulah keuntungan kalau kita jadi praktisi. Semua pengalaman-pengalaman itu sesungguhnya adalah hal guru terbaik dan terbesar bagi kita untuk kemudian mengarungi setiap aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah gamblang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 2. Saya ingin hanya stressingnya begini, bahwa manajemen operasi itu berlaku untuk semua organisasi, baik itu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan maupun organisasi lain yang memang berorientasi pada finance tadi. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian bagaimana lembaga itu menerapkan manajemen operasional itu. Kadang kan lembaga itu, terutama lembaga pendidikan itu sering mengabaikan yang namanya manajemen operasi. Padahal kalau diibaratkan bangunan, manajemen operasi itu ibaratnya adalah sebagai pintunya. Sementara manajemen perencanaan itu diibaratkan sebagai pondasinya. Maka dia berlaku sebagai pintu, berarti manajemen operasional itulah yang menjadi standar dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di sebuah lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pendidikan itu kan kita kenal ada namanya SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jadi setiap kegiatan manajemen itu, baik manajemen siswa, manajemen kurikulum, manajemen sapras keuangan, harus dibuatkan manajemen operasionalnya sebagai standar dalam proses penyelenggaraan setiap manajemen tersebut. Karena itu manajemen operasional ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik agar nantinya pengolahan input menjadi output itu betul-betul maksimal. Kan yang diolah di dalam manajemen operasional itu adalah input tadi, masukan, kemudian ada outputnya, dan yang tak kalah lebih itu adalah outcome-nya. Input itu akan diolah dengan baik ketika proses itu dilakukan dengan baik pula.
Kalau kita kaitkan dengan lembaga pendidikan, maka inputnya itu adalah siswa, kemudian outputnya itu adalah lulusan, outcome-nya itu adalah berdaya gunanya lulusan itu di tengah masyarakat. Input itu kan bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang kalau kita misalnya di lembaga pendidikan itu ada inputnya baik, sangat baik, kurang, bahkan ada yang tidak baik. Nah, input itulah yang kemudian nanti kita proses dengan manajemen operasi itu dengan berbagai macam langkah dan strategi sehingga nanti akan menghasilkan input yang baik dan menghasilkan output yang baik dan menghasilkan outcome yang baik. Kalau inputnya baik, prosesnya baik, kemudian outputnya baik, outcome-nya baik, itu menjadi lumrah. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ketika Bapak Ibu inputnya tidak baik, kemudian kita proses dengan baik dan menghasilkan output yang baik dan menghasilkan outcome yang baik, itulah sesungguhnya peran dari manajemen operation itu. Karena kalau input baik, saya kira semua orang bisa mengolah. Yang jadi PR terbesar kita adalah ketika inputnya itu tidak baik, bagaimana kemudian kita mengolah dengan baik agar input tadi bisa menghasilkan output yang baik, kemudian menghasilkan outcome yang baik. Banyak outputnya baik, tapi terkadang outcome-nya tidak baik. Banyak lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan itu punya nilai tinggi, atau sebutlah kita sebagai mahasiswa punya IPK cum laude dan lain sebagainya. Tetapi terkadang di tengah masa kita tidak berdaya guna. Apa artinya bahwa antara input, proses, output itu tidak balance, tidak selaras sehingga tidak menghasilkan outcome yang baik. Kalau inputnya baik, kemudian prosesnya baik, outputnya baik, seyogianya outcome-nya pun juga baik. Maka Bapak Ibu di dalam proses manajemen operasi itu bahwa ada nilai yang akan dihasilkan. Apa nilai yang akan dihasilkan dalam manajemen operasional itu ada dua, jasa dengan barang. Jasa dengan barang itu berkait dengan pelayanan. Barang itu berkaitan dengan produk. Kalau di lembaga pendidikan, jasa itu apa? Berarti layanan proses pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing kelas. Maka tentu sebagai seorang guru, kita harus membuat manajemen operasional yang baik agar layanan atau jasa yang kita berikan kepada anak itu betul-betul sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Yang kedua adalah barang. Apa barang itu? Produknya. Apa produknya? Siswa. Maka jasa barang itu akan diolah menjadi sebuah nilai berdasarkan hasil input dan akan melahirkan sebuah output yang diidam-idamkan oleh pangsa pasar. Dalam hal ini pangsa pasar kita kan ada tiga. Satu, pemerintah. Dua, masyarakat. Tiga, itu adalah dunia usaha, dunia industri. Terkadang output kita diterima di tengah masyarakat, diterima di kalangan pemerintah, tapi sedikit diterima di kalangan dunia usaha dan dunia industri. Maka ini juga harus dipikirkan dari sisi manajemen operasionalnya. Apa yang salah ketika kemudian output kita itu tidak diterima di dunia usaha dengan dunia industri? Berarti ada yang salah dalam proses pemerosehan nilai tadi. Maka perlu dijalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pengguna jasa tadi. Kalau di SMK itu, maka perlu ada kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Dan saya sepakat dengan apa pengalaman dari Pak Ibni tadi, menceritakan bagaimana kemudian madrasah itu membangun kerjasama dengan perusahaan. Nah, itu bentuk satu kerjasama untuk kemudian menghasilkan satu produk, satu output yang nantinya dia bisa diterima di dunia usaha dengan dunia industri. Bapak Ibu, kemudian ada tiga hal ciri yang terpenting dalam manajemen operasional itu. Yang pertama adalah bahwa manajemen operasional itu tentu
memiliki tujuan produksinya. Apa tujuan produksinya? Ya tentu barang dan jasa. Karena dia merupakan aktivitas yang dilakukan oleh semua komponen yang terlibat, maka tentu tujuan produksinya itu harus betul-betul menjadi tujuan pokok di dalam menghasilkan produk tadi, yaitu berupa jasa dan barang. Yang kedua, bahwa ciri utama dari manajemen operasional itu adalah adanya kegiatan proses perubahan. Artinya bahwa ketika diterapkannya manajemen operasional itu, bahwa ada perubahan yang signifikan dalam mengolah input tadi dalam bentuk nilai menghasilkan barang dan jasa. Kemudian Bapak Ibu, ciri utama yang ketiga dari manajemen operasional itu adalah bahwa manajemen operasional itu sesungguhnya menghendaki adanya pengendalian atau disebut dengan evaluasi atau controlling. Maka siapapun yang melaksanakan manajemen operasional itu tentu harus dikendalikan, harus dikontrolling, harus dievaluasi oleh atasan yang mempunyai kapasitas itu. Kalau di dalam lembaga pendidikan yang berhak melakukan pengendalian itu adalah tentu kepala sekolah, kemudian pengawas. Kalau dia di perusahaan itu berarti ada manajer, top manajer, atau subbagian, atau yang paling tertinggi adalah vice presidennya. Maka setiap lembaga, baik lembaga nirlaba maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial pendidikan harus menerapkan manajemen operasional agar proses penghasilan menghasilkan produk berupa jasa dan barang itu betul-betul sesuai dengan harapan pengguna jasa tersebut. Saya kira itu stressingnya Bapak Ibu dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Satu kali lagi untuk pertemuan saya, pertemuan ke-7, kelompok ketiga ya di hari Selasa nanti. Kemudian di hari Kamis itu atau hari Rabu atau hari Kamis nanti kita UTS. Nanti soal-soalnya saya share di grup. Saya kira itu Bapak Ibu ya, jangan lupa absen. Nanti Mas Kosmanya yang memberikan linknya. Terima kasih atas atensi saudara-saudara. Tetap semangat, tetap memberikan karya terbaik di lembaga kita masing-masing. Karena itulah yang bisa kita berikan dan kita akan dikenang dari produk yang kita hasilkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izinlah Bapak Ibu ya. Oke, Pak Dokter. Terima kasih, Pak. Pak Dokter.